Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Titik Sianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan editorial atau tajuk rencana. Bagi kalian siswa kelas bagi kalian siswa kelas 12, pasti materi ini tidak asing lagi buat kalian. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin mempelajari atau memperdalam editorial, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya. Editorial atau tajuk rencana. Pada kesempatan kali ini, hal-hal yang akan kita pelajari yang pertama ada pengertian, fungsi atau tujuan editorial, struktur editorial, dan ciri kebahasaan editorial. Mari kita cermati satu persatu. Pengertian, editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi editorial adalah tulisan yang dihasilkan atau diproduksi oleh redaksi. Jadi itu hasil dari tulisan redaksi tentang suatu peristiwa yang aktual. Aktual itu adalah sedang terjadi. Ya, jadi hangat-hangatnya. Makanya biasanya peristiwa atau berita itu menjadi sorotan atau sesuatu yang fenomenal atau juga menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Ya. Selanjutnya, fungsi atau tujuan editorial. Ya. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. 3. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan. Ya. Kemudian untuk struktur editorial, di sini ada 3, ada tesis atau pengenalan isu, argumentasi atau penyampaian pendapat, dan penegasan ulang. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Ya, jadi pengenalan isu itu berupa pendahuluan, berisi pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dibahas. Jadi suatu pandangan ataupun pendapat dari sesuatu yang akan dibahas dalam tajuk rencana tersebut. Jadi dengan kata lain, ini sebagai kalimat atau paragraf pengantar terhadap apa yang akan dibahas. Selanjutnya, argumentasi atau penyampaian pendapat. Berisi pembahasan secara detail mengenai peristiwa yang dibahas. Jadi isu atau peristiwa yang dibahas itu dipaparkan secara detail di sini, ya. Namanya argumen atau pendapat. Jadi di sini ada suatu pendapat yang menguatkan isu-isu tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ada penegasan ulang, berisi saran, kritik, rekomendasi, simpulan hingga harapan berkaitan dengan solusi atau sekadar prediksi mengenai peristiwa yang dibahas. Jadi penegasan ulang itu merupakan suatu review terhadap isu itu. Jadi bisa berupa saran, bisa kritik, rekomendasi, simpulan ataupun harapan. Ada juga suatu solusi, ya. Untuk memperdalam perbedaan ketiganya, nanti akan saya contohkan menganalisis struktur dari buku paket kelas 12, ya. Ya, namun sebelumnya mari kita bahas dulu tentang ciri kebahasaan editorial, ya. Ciri kebahasaan editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya, kalimat retoris adalah kalimat yang tidak perlu dijawab atau kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Ya, misalnya pertanyaan seperti ini, bahagiakan kamu? Nah, itu kan tidak perlu jawab. Atau apalagi pantaskah jika kamu berani kepada orang tua? Ya, itu kan retoris, tidak perlu dijawab. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer, kata-kata yang sedang digunakan, ya. Jadi kata-kata yang lagi tren gitu, ya. Nah, jadi kata-kata yang sedang digunakan banyak orang. Jadi akhir-akhir ini banyak digunakan, ya.
Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Ya, jadi ini bisa waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang menjadi ulasan. Misal saat itu, ketika itu, kemudian peristiwa itu, hal ini, ya itu kan kata ganti penunjuk, itu bisa digunakan. Tersebut, peristiwa tersebut, itu merupakan kata ganti penunjuk. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi adalah kata hubung, kausalitas adalah sebab akibat, ya. Jadi menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Masih ingat toh apa itu konjungsi kausalitas? Ada sebab, ada karena, ada sehingga, ada maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, oleh sebab itu. Dengan demikian itu kan kausalitas, ya. Ya. Silahkan bisa dipelajari di sini. Mungkin ada video lain dari saya tentang konjungsi, silahkan diperdalam, ya. Kemudian ini adalah contoh analisis seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Kita mencoba menganalisis salah satu tag di buku paket Anda, ya, berjudul Rio ingin jadi pembalap utama. Bisa Anda lihat di buku paket kelas 12 halaman 93 sampai dengan 94, ya. Jadi di sini kita mencoba menganalisis strukturnya mulai dari pengenalan isu, argumentasi, dan juga nanti di penegasan ulang. Ya, kita simak. Sekarang yang termasuk pengenalan isu. Ya, ingat lagi ya bahwasanya pengenalan isu itu berupa gambaran umum atau suatu pengantar, ya. Di sini dapat kita temukan di dua paragraf 1 dan paragraf 2. Beredar rumor tim balap Formula 1 Manor Racing akan menggunakan 3 pembalap pada musim tahun ini ditepis musim balap tahun ini ditepis manajer Rio Haryanto, Pace Hanset. Ya, kemudian paragraf kedua juga masih ini karena masih mendukung pada rumor ini. Saya juga menegaskan posisinya bahwa pihaknya hanya ingin Rio menjadi pembalap utama dalam tim asal Inggris itu berpasangan dengan pembalap Jerman Pascal Wehrlein yang sudah diumumkan sebelumnya. Jadi pengenalan isunya ini, ya. Kemudian kita akan masuk ke argumentasi. Argumentasi bisa kita lihat di mana argumentasi nanti adalah menguatkan isu tersebut, ya. Kemudian dimulai dari paragraf 3. Semua kemungkinan bisa terjadi dalam F1. Tahun lalu, Roberto Merhi dan Alexander Rossi sempat berganti posisi bla bla bla. Ya, ini dan seterusnya, ya. Jadi di sini lebih menguatkan dari anggapan ataupun isu yang diungkapkan di awal. Ya, jadi pengenalan isunya itu tentang Rio Haryanto tadi. Jadi di sini menguatkan argumen atau menguatkan isu tersebut. Kemudian terjadi juga di paragraf 4. Rumor 3 pembalap yang akan digunakan oleh Manor dilontarkan oleh sejumlah media otomotif asing. Jadi di sini juga menekankan atau menguatkan tadi bahwasanya ada suatu rumor 3 pembalap, ya. Kemudian paragraf 5 juga menjelaskan lagi Rio yang ditemu ada sempat yang sama mengatakan hanya ingin menjadi pembalap utama, yaitu paragraf 6. Untuk saat ini saya berusaha keras untuk bisa tampil semusim penuh. Ya, kan juga menguatkan. Dengan menjadi pembalap utama, Rio tentu memerlukan dukungan dana yang besar. Itu juga pembalap. Pada Selasa ini Indah bersama Rio menemui pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Sandiaga S. Uno. Ini juga menjadi suatu penguat. Kemudian tentang tergolong penegasan ulang, di sini dalam paket itu penegasan ulangnya berupa solusinya, ya. Jadi di sini di paragraf 9, ini adalah anak bangsa yang perlu dukungan dan kalangan pengusaha. Saya akan segera memberikan jawaban mengenai proposal yang saya terima dan seterusnya, ya. Di sini merupakan suatu solusi karena memang pembalap itu butuh dana yang besar, maka akan diberikan suatu jawaban dari proposal, karena proposal itu biasanya kan memberikan atau mengharapkan suatu bantuan dana, ya. Demikian
mengenai editorial. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya subscribe. Kalaupun Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom deskripsi. Di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan membuatkan video pembelajarannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.